Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa hasin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian PKH yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar dengan doa dan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pada waktunya diambil dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Baik, pengajian pertama kita masuk ke Riyadhus Shalihin. Dan terakhir kita di ujung bab ya, di ujung bab. Berapa? Hadisnya 311. Ya. Sekarang masuk ke birrul walidain ya. Di bab sebelumnya kan tentang jiran, tentang tetangga. Bab berikutnya ada baru bab birrul walidain. Pertanyaannya kok tetangga dulu baru birrul walidain, bukannya birrul walidain dulu baru tetangga. Dua-duanya kan sebenarnya benar ya. Tapi mungkin Imam Nawawi melihat tidak semua orang punya orang tua. Tapi semua orang pasti punya tetangga. Siapa yang nggak punya tetangga? Tapi kalau birrul walidain ini kan orang tua, maksudnya orang tuanya mungkin sudah meninggal waktu dia lagi di kandungan atau usia dituntut untuk birrul walidain kan minimal tamyiz ya. Tamyiz baligh baru birrul walidain. Kalau anak-anak kecil umur setahun, 2 tahun, 3 tahun gimana birrul walidainnya kan nggak nampak. Nanti baru birrul walidain kalau sudah mulai baligh itu baru birrul walidain. Atau paling cepat mungkin tamyiz lah 7 tahun. Nah 7 tahun kan kita selalu masih terus mengemong anak, tidak menuntut apa-apa dari anak. Kita akan menuntut dari anak tuh ketika anak sudah mulai baligh, terus mulai dewasa, remaja dan akhirnya jadi dewasa, kita baru minta dia untuk melakukan birrul walidain. Tapi kalau tetangga kapan saja dan di mana saja kita pasti punya tetangga. Sebagai makhluk sosial, kanan kiri kita punya tetangga, orang tua kita udah meninggal, kita tetap dituntut birrul walidain, tapi tetangganya kan terus ada. Mungkin ini alasan Imam Nawawi kenapa mendahulukan hak tetangga ketimbang hak walidain.
Nah, bagaimana konsep birrul walidain dalam Quran dan dalam hadis? Di Qurannya kita baca teks hadisnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, bil isnadil muttasili ila Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, babu birrul walidaini wasilatil arham. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ini ayatnya populer banget kalau untuk birrul walidain. Yang pertama, kewajiban kita adalah wa'budullaha. Ini pertama. Yang keduanya wala tusyriku bi syai'ah. Orang kan banyak ubudullah udah menyembah Allah tapi sayang ya dia memusyrikkan. Itu sayang banget. Dia udah menyembah Allah tapi sayang Allahnya disirikin. Abis wa'budullah wala tusyriku bi syai'ah. Yang ketiganya adalah wabil walidaini ihsana. Kita disuruh berbuat baik kepada walidaini. Kalau habis itu baru wabidil kurba. Wabidil kurba artinya kan orang-orang dekat, saudara-saudara kita yang dekat. Wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang miskin. Wal jaridil kurba, dan tetangga yang dekat, yang punya hubungan kekerabatan ataupun hubungan kejironan. Wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Wasahibi bil jambi artinya teman dalam perjalanan. Wabni sabil, orang yang melakukan perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan kalau dulu adalah malakat aymanukum itu budak perempuannya, kalau sekarang adalah pembantu. Sekalipun pembantu tidak sama dengan budak, akan tapi kita juga disuruh untuk berbuat baik. Ihsananya itu disuruh untuk kepada pembantu juga. Nah, kalau kita mau memperdebatkan antara, kok di sini ayatnya kan jelas banget wabil walidaini ihsana, baru nanti wal jari dzil qurba, baru wal jar. Orang tua dulu baru kemudian jar. Terus Imam Nawawi kenapa enggak menaruh bab 40 ini jadi bab 39? 39-nya jadi 40. Tadi alasan yang mungkin saya bisa pahami adalah kalau umpamanya termasuk nih Imam Nawawi, ketika kita pindah jauh, Pak. Bapak pindah ke Jakarta, bagi yang orang daerah pindah ke Jakarta, itu lebih sering ketemu orang tua atau lebih sering ketemu tetangga, Pak? Tetangga. Mungkin orang yang komunitasnya kecil di kampungnya doang, mungkin dia lebih intens kepada orang tua. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah pergi pindah ke tempat yang lain, maka intensitasnya kan jadi wal jari dzil qurba, atau bagi yang suka traveling wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Nah, tapi intinya adalah kita disuruh berbuat baik kepada semua orang, baik itu tetangga, teman, kerabat ataupun bukan kerabat. Salam, silakan. Ya. Tadi saya ditanya, saya pengajian tadi pagi, ada seorang jenderal nanya, Ustaz, saya duit saya dipinjem sama orang 4 miliar. Kagak bayar, gimana Ustaz? Dan saya kagak punya duit kecuali itu-itunya doang, kata. Ada seorang jenderal, insyaallah jenderal lempeng ya. Jenderal bukan apa namanya? Bukan yang yang gendut itu. Rekening gendut, bukan.
saya dipinjemin, saya ikhlasin atau enggak. Nah, ini kan jadi bingung nih. Cuman dia bilang cerita, saya enggak ikhlas Ustaz. Saya enggak ikhlas. Orang ini ya dari etnis bukan kita, minjam, terus janji 3 bulan enggak bayar, minjam sama orang lain 20 miliar, enggak bayar, akhirnya kolab ya. Pabriknya dijual segala macam. Dan ini enggak akhirnya dia galau banget selama 1 tahunan lebih katanya. Tahu-tahu Allah kasih rezeki, tanahnya yang di daerah Bintaro ada yang ngajak kerjasama dalam waktu tanahnya dipakai, dibikin bangunan, harga tanahnya dibeli dan keuntungannya dapat 17 miliar dalam waktu 2 tahun. Harga tanahnya dibeli, jadi dapat uang itu harga tanah plus 17 miliar selama 2 tahun tanpa mengeluarkan duit lagi. Akhirnya habis itu saya baru udah keluar jalan usaha. Jalan usaha. Ya, beliau pernah nongkrong di sini dan beliau nggak tahu, mudah-mudahan tanah yang depan yang bayarin. Ntar ini di-cut ya yang ininya. Boleh gak tadi itu berbuat baik, kemudian bab yang kita ingin singgung adalah meminjamkan kepada non muslim. Boleh gak? Saya katakan meminjamkan kepada non muslim boleh. Rasulullah pun merohen dengan orang non muslim, dengan orang Yahudi. Meminjamkan boleh, minjemin juga boleh. Minjam boleh dan meminjemin juga boleh. Nah, yang lucu kan kalau dia nggak bisa bayar. Kalau orang muslim kan dia nggak bisa bayar, kita bisa bilang, nih zakat saya aja dah, saya sedekahin, saya rubah konvensi jadi sedekah. Nah kalau orang non muslim gimana mau disedekahin? Apalagi statusnya dulunya kan sebenarnya kaya ya. Gimana? Ya ini advice saya buat beliau. Jangan Pak, jangan diikhlasin. Biar aja menjadi tanggungan dia. Ntar di akhirat dapat transfer, transfer pahala. Dosa Bapak akan ditanggung oleh dia sebesar 4 miliar rupiah. Gitu Ustaz. Iya, jangan dimaafin. Soalnya kalau orang muslim enak ya, orang muslim udah saya iniin aja dah. Saya anggap sedekah dan seterusnya. Tapi kalau orang non muslim, kita mau sedekah kayak gimana? Baik. Ayat yang berikutnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, di sini kan kita disuruh bertakwa pada 2 hal ya. Kalau sama Allah adalah kita bertakwa, artinya menyembah dan melaksanakan kewajiban kita, meninggalkan larangannya. Tapi kalau wal arham kan hak-haknya. Apa sih haknya arham itu? Nah, kita laksanain. Nah, hakul arham itu ada ihsan, ada, kalau ihsan kan membantu. Ihsan kan lebih luas ketimbang kita ngasih duit. Lebih luas ketimbang kita bantuin jadi panitia perkawinan atau panitia kematian, takziah, atau nengokin dia sakit. Itu ihsan lebih besar daripada itu. Ihsan artinya mau yang ini boleh, mau yang atau boleh, yang itu boleh. Ihsan artinya kalau dia lagi nggak punya duit, ya bantuin ekonominya. Kalau dia lagi galau, ya bantuin psikologisnya. Dia lagi kesempatan apa, kita memberikan kesempatan untuk membangun dia. Kalau sedekah kan bentuknya lebih ke uang kan. Kalau ihsan lebih daripada itu.
Ayat yang di atas ini luas banget. Wabil walidaini ihsana. Ihsan ini diperintahkan juga wabidil kurba sampai akhir ayat. Nah, di sini kita bahasa yang di sini ihsana, bahasa yang di sini adalah ittaqullah. Cakep niatnya. Kan di hadis ada wattaqullah fin nisa. Bertakwalah kepada Allah di perempuan atau di istri kalian. Karena kita sering menzalimi istri, suami sering menzalimi istri, dan istri sering menzalimi suami. Bahasanya adalah wattaqullah. Bertakwalah kalian di keluarga kalian. Maksudnya lebih jauh lagi, laksanakanlah kewajiban kalian terhadap mereka, jangan abaikan mereka, jangan siksa mereka. Nah, ini kita di sini laksanakanlah perintah-perintah Allah yang sudah ditentukan kepada ar-raham, kepada sanak famili kita. Ya, ini bahasanya ihsan, di sini bahasanya wattaqu, takwa. Terus perintah yang lainnya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyu shalah. Kita lihat surahnya, Ar-Ra'd ayat 21. Ini kelemahan orang yang nggak hafal Quran kayak gini, Ustaz. Kelemahannya karena itu bantuannya adalah Al-Hadi. Nah, bagi yang nasibnya atau bagi yang statusnya masih kayak saya juga, maka Al-Hadi sangat membantu ya. Kita masuk, kita cari Quran Al-Hadi, kita lihat. Jangan lihat usapnya, langsung lihat interaktifnya. Cari di sini surat keberapa? Ke-13 ya. Ayatnya 21, kita lihat aja dari mulai 17 sampai 22 atau 23. 23, lihat di sini. Tadi ayat 21-nya yang diminta adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusila wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al adzab. Ini kan kayak begini, ini kan kita nggak ngerti ya, nggak ngerti kalau kita langsung baca ayat yang ini. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Karena itu ketika kita hanya membaca ini doang, terjemahannya ini doang, dipastikan tidak mengerti. Kita harus ngelihat lagi ayat yang sebelumnya. Apa may ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nah, ini kan jadi kan cara memahaminya kayak gitu. Tarik lagi ke belakang. Ke belakang sampai ayat berapa? Sampai ayat yang ada adalah. Dikin alladzina kan? Alladzina adalah yang. Di sini walladzina kan sama nih, alladzina walladzina kan berarti kan nyambung. Sama seperti wal asri innal insana lafi husrin. Illal ladzina amanu. Kan bukan cuma illal ladzina amanu doang kan, akan tapi illal ladzina amanu wa amilus sholihat, sekalipun ini di satu ayat ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, begitu juga dengan di sini. Kalau
kalau di Al-Maun lebih jelas ya. Surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kan ayat berikutnya kan ya, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Nah, di sini alladzina walladzina. Berarti kita ngelihat yang sebelumnya apaan? Innama yatazakkaru ulul albab. Siapa ulul albab itu? Di ayat yang lain kan alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udah. Oke, itu benar. Ini juga benar. Orang-orang yang ulul albab adalah orang yang alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal misaq. Orang-orang yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Mereka juga mengamalkan yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang Allah suruh. Wa yakhshawna rabbahum. Nah, dan mereka takut kepada Allah wa yakhafuna su'al hisab. Saya tadi sebelum kesini lagi bikin syarahan untuk awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang paling pertama dihitung salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Ini kan hadisnya populer ya. Jadi kalau orang kafir ditanya enggak? Apakah ditanya awwalu ma yuhasabu bil abdu as-salat juga? Kan mereka pasti enggak salat. Fa in salat, mereka pasti pas adat. Saya menganalisanya kayak gini, orang habis dikumpulin, pas mau dihisab pintunya dua, pintu iman, pintu kafir. Pintu kafir hisabnya bukan lagi lu sholat apa enggak. Kalau pintu iman kan pertanyaannya sholatnya dulu kan, sholatnya gimana, sama darahnya gimana. Darahnya adalah dia pernah membunuh atau tidak. Kalau masalah ibadah, pertanyaan pertama adalah tentang sholat. Pertanyaan tentang hubungan sosialnya adalah darah. Nah, kalau orang kafir kan nggak mungkin ditanya sholat. Wong mereka nggak sholat. Nah, kalau hasil perhitungan kita itu kan untuk menentukan nih si A masuk surga langsung atau masuk neraka dulu. Hisab kita akan menentukan kita masuk surga langsung atau masuk neraka dulu. Nanti kalau masuk surga langsung kelas berapa? Kalau masuk ke neraka berapa lama di nerakanya? Ntar pindah ke surganya berapa lama di surganya? Ya. Kalau orang kafir hisabnya nerakanya di mana? Nggak pakai surganya di mana? Langsung sudah jatuh dia karena syarat keimanan sudah tidak terpenuhi. Yang dihitung adalah berapa kali nyumbang, berapa kali getok, berapa kali gemplang. Akhirnya penentuannya adalah neraka kelas A, neraka kelas B, neraka kelas C. Nah, orang yang su'ul hisab yang ulul albab ini, mereka akan wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Nah, ketika dia tidak yasilu nama amarallahu bihi ayyusala, maka dampaknya adalah akan terjadi su'ul hisab. Ini mungkin orang sibuk, orang Jakarta yang makin ego kayak kita orang ini jarang kebaca nih. Wa yakhafuna su'ul hisab gara-gara tidak yasilu nama amarallahu bihi ayyusala. Ya mungkin saya termasuk yang diketok ya. Kan kita sebenarnya kan punya kewajiban Ustaz ya. Ama kakak, ama adik dengan tali silaturahmi. Bukan cuma hanya birrul walidain doang, bukan cuma sama orang tua doang, akan tapi sama adik juga, sama kakak juga, sama ponakan. Ponakan kan masih tanggungan tuh. Sama ponakan juga. Cuman kita sama kakak kita cuek, sama adik juga cuek, sama ponakan apalagi. Kita pedulinya sama apa? Sama bini sama anak.
Ini mukosir gak? Ini mukosir itu artinya tidak melaksanakan tugas yang sempurna atau tidak? Ya harus kita akui sekalipun kita terlibat di sini. Ini termasuk kita mukosir. Silaturahmi termasuk ya sama guru. Kita kurang silaturahmi sama guru. Itu termasuk mukosir atau enggak? Sebenarnya termasuk mukosir. Kan ketika tombo ati kan salah satunya itu berbuat baik sama guru, sama orang tua, sama yatama, sama masakin. Bagi yang masih kurang, ya ada hal yang nanti dipertanyakan di sini, jangan sampai ada terjadi kita nggak takut ini, akibatnya masuk ke suul hisabnya. Nah, sekarang ini mungkin masih perlu perbaikan, masih bisa kita perbaiki menjadi orang-orang yang wayakhafuna su'al hisab. Kalau kita ini masuk kategori ini, maka kita tarik lagi ke atas, kita baru menjadi ulul albab. Ulul albab kan orang yang cerdas kan, orang yang ngitungnya pinter, orang yang banyak mengambil pelajaran. Ulul albab bisa, orang yang cerdas bisa, orang yang pinter juga bisa. Nah, orang yang pinter kan tahu kalau harga dolar lagi naik, jual tuh dolar kan gitu. Harga dolar lagi turun, beli tuh dolar. Kan bahasa ekonominya kayak gitu. Nah, harga cabai keriting, cabai lagi mahal, jual nih, ada cabai sini. Ntar tanam lagi di musim. Orang kan banyak yang ngitungnya kayak gitu ya. Mengambil hal-hal yang berdampak positif lebih buat dia. Nah, positif lebih buat dia yang mana? Kalau yang ulul albab secara keakhiratan, ya silur rahim. Yang akan berdampak nanti ditanya, lo kemana aja ponakan lo kayak begitu? Iya kan Ustaz nih, saya termasuk. Lo pernah gak ngajak dia ikut ngaji? Pernah gak dia gak bisa sekolah? Pernah gak nawarin, udah bayarannya ana yang bayarin aja? Ponakan Pak Ijat nih. Atau kita cuman anak kita sekolahin tinggi-tinggi, mahal-mahal, tapi ponakan kita enggak. Itu gimana Pak? Nanti kan termasuk yang di sini nih. Nah, kalau semua orang peduli sama amal zawil arhamnya, maka cakep banget. Saya secara etnis harus bilang bahwa ada beberapa suku kepedulian terhadap kekeluargaannya lebih tinggi dibanding suku Betawi. Orang Betawi egonya kekeluargaannya kurang begitu kuat ya, kurang begitu peduli ketimbang Batak umpamanya, ketimbang Jawa umpamanya. Ini salah satu kritik buat orang-orang Betawi. Orang Betawi sama ponakan kurang begitu peduli. Pedulinya sama bini sama anak. Nah, sama kakak aja berantem mulu ketika ada warisannya. Baik. Yang berikutnya, ayat berikutnya, awasainal insana biwalidayhi husna. Ini sama di sini ihsana, di sini husna. Perintahnya awasainal insana biwalidayni husna. Mirip seperti ihsan. Terus ayat yang berikutnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kan sama ya, wa bil walidaini ihsana, cuman di sini bedanya adalah imma yaghlubanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā.
Di sini banyak banget iniannya kan, banyak banget rambu-rambunya. Waktu tua kita harus lebih peduli. Terus jangan sampai kita ngomong yang jelek, ngomong yang nyakitin. Terus omongan kita harus omongan baik. Kita harus lemah lembut sama orang tua kita. Dan kita juga wakul di sini kan berarti jangan lupa doain orang tua kita. Wassalam. Banyak orang yang berbuat baik sama orang tuanya tapi lupa ngedoain. Dia berbuat baik sama orang tuanya tapi lupa doain. Ada juga yang doanya terbatas banget. Terbatas banget. Ini negatif saya, tapi juga positif saya, Zat. Saya jarang ziarah ke makam. Ada orang kan yang rajin banget ziarah ke makam. Tapi ketika ada orang mau sholat Jumat atau lagi pengajian, tolong doain buat almarhum gitu kan biasa tuh. Saya jadi langsung ingat tuh. Rabbighfir lana wali walidaina kebaca. Termasuk saya ketika saya baca Rabbighfir lana wali walidina, itu maksud saya adalah orang tua saya juga. Di khutbah kalau lagi ingat orang tua langsung tuh kebaca tuh Rabbana ighfir lana, selain wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, kita baca juga Allahumma ij'al qabra abana raudhah min riyadil jannah. Kebaca tuh. Dan yang di sini saya suka ngamalin di buku-buku saya, sehingga saya juga ini di sini ada, ini buku yang baru ya. Ternyata tebal juga. Di sini saya selalu bilang, semoga amal jariah karya saya ini menjadi amal jariah buat saya dan juga buat amal jariah buat orang tua saya, guru-guru saya, serta mereka yang telah berjasa terhadap penulisan ini. Kita tes, ada gak di sini Quran Al-Hadi? Lihat pengantarnya di beranda ya? Oh, tentang kami. Pengantar 1 ya. Ya, alhamdulillah, terus di ujungnya penulis berharap program ini akan semakin sempurna. Akhirnya penulis berdoa semoga program ini menjadi amal jariah buat penulis, tim PKH, donatur, mereka-mereka yang programnya kita gunakan, orang-orang tua kita, kakek dan nenek kita. Selalu ada hadis 40, tolong hadis 40. Ya. Di sini ingat orang tua. Jadi kakak saya jangan marahin saya kalau saya nggak jarang ke sana. Termasuk kemarin acara haul maghribnya saya masih di Al Azhar, habis maghrib ke Telkomsel sampai jam 11 malam baru selesai di Telkomsel. Iniannya pengabdian saya lewat mana gitu, ingatnya orang tua saya lewat mana? Ya salah satunya mungkin lewat sini. Ya ini lupa nih Mas Agus nih. Ujungnya cuman biasa saya doa ya. Program atau gerakan penulisan menawarkan ke sekolah pesantren udah umat, harapan dan doa penulis semoga langkah ini akan menjadi amal jariah buat semua yang terlibat. Enggak ada iniannya, enggak ada orangnya, buat semua yang terlibat. Amin. Kritik dan saran semua yang terlibat, berarti orang tua enggak terlibat ya. Ya. Kalau mau ngetes lagi, kita lihat program APP Potret Nabi. Lihat kata pengantarnya. Pengantar wa ba'du di ujung ya.
Ini nama-nama orang yang diterima kasihin. Ya, semoga semua ini menjadi amal jariah buat nyebutin semua keluarga besar Guru Mugni. Dan ini udah termasuk orang tua dan ini. Ya. Nah, kita berbaktinya macam-macam, Ustaz. Ada yang nggak punya duit, berbaktilah pakai duit. Ada yang pakai tenaga, berbaktilah pakai tenaga. Tapi yang semua kita pasti bisa. Kalau duit kan nggak semuanya bisa. Kalau tenaga kan nggak semuanya bisa. Tapi doa, siapa yang nggak bisa? Oh, saya nggak bisa. Saya bukan ustadz. Kan bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi doainnya pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Arab. Baik. Nah, kenapa sih kita harus berbuat baik kepada orang tua? Jawabannya kan ini. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik. Ini kan salah satu alasannya. Alasannya ya kita bisa bayangin ketika kita menjadi orang tua baru ngerasain dah tuh berapa besar pengorbanan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Tapi kalau kita masih jadi anak dan belum status orang tua, nggak berasa tuh. Bahkan kita lebih sering mengatakan ini kan kewajiban orang tua. Apalagi ada yang mengatakan saya kan lahir bukan atas kehendak saya. Adalah atas kenikmatan yang dirasakan oleh orang tua saya. Nah ini yang salah ya. Pola pikir yang salah. Kelahirannya bukan atas kehendak dia. Dan ini adalah hasil kenikmatan yang dilakukan oleh kedua orang tua, maka orang tua wajib bertanggung jawab. Ini kesalahan konsep. Di satu sudut ada hal-hal yang bisa dibenarkan, tapi di tempat yang lainnya itu merupakan jasa. Itu kewajiban dan jasa buat kita. Nah, tinggal kita membalas jasa mereka gimana? Kalau kita nanti masuk ke bab birrul walidain, kita akan lihat sendiri bahwa kita ngapain aja, kita bayarin apa aja buat orang tua kita, itu belum mampu untuk membayar hutang kita kepada keduanya. Apalagi cuma sekedar bawa rambutan hari Minggu kan. Hari Minggu kan pada kumpul acara keluarga, dia bawa rambutan, tiap ngumpul bawa rambutan. Kan udah merasa birrul walidain, udah full birrul walidainnya. Masa jasa orang tua dibayar cuma pakai rambutan sama nangka sama per minggunya. Jelbak lagi. Baik. Dalilnya mana? Dalil hadisnya mana? Dalil hadisnya adalah wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah taala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala birrul walidaini thumma ayyun qala al-jihadu fisabilillah muttafaqun alaih. Ini secara ilmu hadis ada yang pertanyaannya kan ada ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah. Kan ada sa'altu, ada yang bukan sa'altu. Nah, di sini kan ada sa'altu. Berarti yang nanya siapa nih? Kan ada kila ya. Kila ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ayyul a'mali afdal. Kila ini kan berarti kan Rasulullah ditanyain. Yang nanya siapa? Ya kadang-kadang kan nggak diketahui. Nah, lupa nih perawinya yang nanya siapa ya? Kayak ginilah di sini. Kalau ada yang bukan nanya, bukan dia yang nanya, ceritain pengajian ini, maka antum pasti lupa Ustaz, siapa yang nanya Ustaz. Tadi ada pertanyaan kayak gini, antum pasti lupa. Tapi kalau antum sendiri yang nanya, terus antum ceritain, pasti ingat itu. Maka jawabnya kan sa'altu, saya bertanya kepada. Orang lain tadi siapa yang nanya ya? Perasaan si Anu atau si Anu. Contoh yang simpel. Antum mau jelasin Ustaz soal pertanyaan yang minggu lalu. Ada pertanyaan minggu lalu tentang A, B, dan C. Antum ingat gak orang yang nanya?
Mungkin antum nggak ingat ya orang yang nanya, tapi pertanyaan itu memang ada, dan antum ingat cuman isinya doang. Nah, lafaznya jadi kayak begitu. Nah, ini kebetulan hadis ini yang nanya adalah Abdullah bin Mas'udnya. Maka sigohnya adalah sa'altu Nabi SAW, ayul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Terus apaan? Tsumma ayyun. Yang kedua adalah birrul walidain. Terus apalagi? Al jihadu fi sabilillah. Nah, Ibn Mas'ud di riwayat yang lain berkata, kalau Anda tanya yang keempat pasti dijawab. Anda tanya yang kelima pasti dijawab. Nah, orang Islam nggak boleh nanya sampai 4 kali sampai 5 kali, ntar kayak orang Yahudi. Udah yang itu. Yang lainnya berarti biar aja yang lain yang nanya. Ini udah buat kita udah 3, berarti udah cukup. Cukup. Ente kan kalau mau nanya, ente ngamalin nggak nih? Jangan cuma nanya doang tapi ngamalinnya nggak mau. Ini harusnya kita nanya sekaligus kita amalin. Ketika jawabannya adalah yang paling afdol adalah as-salat ala waktiha, maka ya salatlah pada waktunya. Kemudian berwajib, kemudian jihad fisabilillah. Nah, yang pertama as-salat ala waktiha. Di sini kan lafaz yang muttafaqun alaih kan ala waktiha, bukan fi awwali waktiha. Ketika ala waktiha, maka asar itu dari jam 4, jadi jam 3, dari jam 3 sampai jam 6, maka kita sholat jam 6 kurang seperempat juga masih ala waktiha. Kalau fi awali waktiha apa? Nanti abdoliyah yang lain. Fi awali waktiha abdol daripada fi akhiri waktiha. Kalau kita artikannya kaku sebagai awal waktu adalah jam 3 lewat 5 menit, kita akan sedikit bermasalah ketika menafsirkan Rasulullah sering menunda sholat isya agak malam. Rasulullah sering menunda sholat zuhur kalau panasnya terik. Rasulullah suka menunda sedikit waktu sholat subuh sampai asfiru, sampai agak kuning. Nah, itunya apaan? Biar kasih kesempatan buat orang yang mandi untuk subuh. Kalau zuhur biar nggak terlalu panas, orang datang ke masjidnya enak gitu. Nah, bahasa kitanya apa? Kalau isya biar orang nasinya turun dulu. Nah, buat kita apaan? Buat kita kan harusnya kalau inian, kalau hujan jangan langsung komat, ngapain? Tunda dulu sebentar. Ini kan fleksibilitasnya Rasulullah. Kita dulu nunggu imamnya ya, di masjid kita dulu nunggu imamnya. Terus di masjid lain ada waktu sudah ditentukan. Banyakannya itunya. Terus ya banyakan ada lagi yang terserah iniannya. Terserah imam atau terserah muazzinnya. Kadang-kadang 5 menit, kadang-kadang 7 menit. Kalau nggak ada lagi, dilihat kagak ada orang, jadi langsung qomat. Apakah ketika Rasulullah asfiru itu berarti nggak ada nggak awali waktiha? Kalau ala waktiha pasti, apakah itu tidak di awal? Ketika Rasulullah menundanya ya, menunda sampai seperti itu. Nah, tentu ini jawabannya adalah kan kearifan lokal. Kearifan lokal itu menentukan, Pak. Kalau kita di pasar, kan waktu sempit banget itu buat orang pasar. Kita mau tunda, zuhurnya agak setengah jam kemudian, kan orang pada ribut. Pasti ada orang yang sholat duluan. Udah dah, kita nggak usah nungguin imam, kita sholat duluan. Habis sholat itu kabur, kan pasti begitu. Atau kita ambil kebijakan, udah kita sepakat aja nih di pasar. Kita mau sholat jam berapa nih?
15 menit setelah azan, 5 menit setelah azan. Nah, semuanya disepakati, disesuaikan dengan lingkungan. Bahkan yang kita pernah ceritain, di zaman Rasulullah, kalau hujan dan petir, Rasulullah teriak kan, atau muazzinnya Rasulullah teriak, pada jangan sholat di masjid, udah pada sholat di rumah aja. Itu kan seumur-umur saya belum pernah ada orang adzan di Masjid Baitul Mughni, ujungnya teriak, jamaah jangan pada ke masjid, sholatnya pada di rumah aja. Gak pernah. Zaman Rasulullah ya beberapa kali, dan Abdullah bin Umar kan ceritain kayak begitu dan melaksanakan kayak gitu. Artinya kan di Madinah berkali-kali. Nah, ini kita memaklumi karena kondisi sosial di Madinah pada waktu itu berbeda dengan di kita sekarang ya. Dulu kalau malam Isya gitu atau subuh, kalau lagi hujan dan petir, gelapnya kayak apa, pasang obornya mati, kudanya takut karena dengar petir, hujan payungnya belum ada. Nah, dampaknya kan banyak kesulitan yang dihadapi oleh para sahabat ketika hujan dan petir. Karena itu udahlah, nggak usah pakai sholat di masjid, sholatnya cukup di rumah karena kondisinya tidak memungkinkan. Di sini kan ada ya beberapa kelompok di tanah air kita ini, ada yang mewajibkan banget sholatnya di awal waktu, harus 5 menit setelah sholat. Kita tunda agak sedikit sendiri, kita diomongin kan, sholatnya di awal waktu dong. Nah, ketika dia tahu kondisinya kayak begitu, panjang kayak gitu ceritanya, maka akan lebih bijaksana. Memaklumi kalau ada yang menundanya, dan juga mengatakan bagus aja orang yang mau sholatnya di awal waktu 5 menit kemudian. Tapi tidak mengecam orang-orang yang terpaksa menunda sholatnya sampai setengah jam atau 1 jam setelah azan. Ya. Ini hadis yang ke-312. Hadis yang ke-313, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu, rawahu Muslim. Nah, ini tadi kita mau balas jasa orang tua. Pakai apaan? Tadi kan kita bilang pakai rambutan, pakai cibedak, pakai nangka gitu. Pakai apaan? Tiap Jumatnya nggak kebayar. Mau pakai apa lagi? Mau pakai mobil, kita kasih hadiah orang tua kita mobil, nggak kebayar kalau pakai mobil. Nah, kebayarnya pakai apa? Nah, di sini jawabannya. La yazi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayasyariyahu fayu'tikahu. Kalau diibaratin dia jadi budak, dimerdekakan, baru itu kita udah ngebayar. Nah, sekarang kan nggak ada perbudakan. Jadi ngebayarnya kayak gimana? Kalau orang kan jadi hamba saya kan terkekang banget ya, kayak orang di penjara seumur hidup. Semuanya kan dia nggak, orang hamba budak itu kan nggak punya kebebasan sama sekali. Harga dirinya apa segala macamnya adalah milik tuannya. Bahkan mohon maaf nih, yang perempuannya, yang amahnya itu boleh disetubui oleh suaminya, oleh majikannya. Boleh disuruh perintah ketika bekerja, emang dapat gaji? Kagak. Dapat makannya apa? Separuh. Dan bisa dijual. Nah, saking rendahnya kondisi seorang budak, kita baru disamakan dengan juhud, dengan sesuatu yang sudah dilakukan orang tua, kalau kita memerdekakan orang tua kita dari posisi budak.
itu baru seimbang dengan pemberian yang kita berikan. Kalau cuma seminggu doang datang ya, beliin motor, beliin mobil, beliin rumah, belum sampai kebayar. Nah, walhasil jangan merasa berjasa ketika kita sudah memfasilitasi orang tua kita dengan rumah. Tapi kita harusnya bersyukur bahwa alhamdulillah saya sudah menyiapkan orang tua saya rumah. Ini ngomongnya kayak begitu. Orang yang merasa udah lebih itu kan merasa saya udah bayar kewajiban saya. Maka orang tua saya harus berterima kasih, bersyukur sama saya. Ini yang salah. Di hadis berikutnya wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini udah berulang berkali-kali. Barang siapa, ini hadisnya sahih muttafaqun alaih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, permintaannya di sini adalah fal yukrim dhaifahu, menghormati tamunya. Yang kedua adalah fal yasil rahimahu, menyambungkan tali silaturahmi. Yang ketiga adalah fal yakul khairan aw liyasmut. Mungkin yang saya harus ulangi adalah kenapa kok bahasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa tarik-tarikannya adalah Allah dan hari kiamat? Jawabannya ini yukrim dhaifahu, dampak ekonomisnya enggak kelihatan atau belum tentu kelihatan. Falyasil rahimahu, kadang-kadang kita rugi secara ekonomis, Pak. Kan kita rugi nih. Kita datang nih umpamanya ke rumah ponakan, ke rumah encing. Kita bawa, waktu kita udah habis, kita harus bawa kue, bawaan gegawan. Nanti yang di sini namanya apaan? Cuman air putih doang, air teh doang. Air teh berapa duit sih? Kan secara ekonomis kan sepertinya rugi. Sebenarnya kan kita untung. Untungnya apa? Udah menyambung tali silaturahmi, pahalanya di mana? Di sini. Pahalanya fil yaumil akhir. Dan kita nyambungnya buat apaan? Ya karena Allah perintah. Jadi karena ketaatan kita. Dampaknya bukan di dunia, dampaknya di akhirat. Sekalipun di hadis yang lainnya silaturahmi ada dampak-dampak duniawi. Man arada ay yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Orang yang kepengen rezekinya diluasin, maka sambunglah tali silaturahmi. Itu kan ekonomi kan? Begitu juga dengan falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan liyasmut. Kadang-kadang orang kan bilang mulut gue, kaki gue, mata gue. Jadi bebas-bebas aja dong. Nah sekarang ini kan Olga sama teman-temannya kan suka ngomong, kok ngomongnya kayak gitu? Mulut gue. Kenapa lu yang sibuk, lu yang repot, masalah buat lu? Apa istilahnya? Ada masalah buat lu? Masbullah. Masbullah. Ya Allah. Nah, sebenarnya masbullah sebenarnya masalahnya adalah di sini nanti yaumil akhirnya ini akan bermasalah di sini. Baik, ini udah diingetin sama Mas Agus. Kita buka bab pertanyaan karena nanti buku arba'innya mau dibagiin. Nah, dan kita mulai store hafalan yang ke berapa ya? Hafalan yang ketiga. Nanti buku ini nanti dibagiin. Ya.
Kita sekarang masih bab Riyadhus Shalihin dulu, dan pertanyaannya dibatasi di Riyadhus Shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, Tat. Jadi di sini kan berbakti kepada orang tua, Tat. Ya. Jadi mekanismenya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua gitu, Tat? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang real ya, yang real pada zaman ini. Kan ada permasalahan kita tinggalnya serumah atau enggak. Serumah atau enggak, kita udah kawin atau belum. Ini kan potret birrul walidain akan berbeda ya antara orang yang masih serumah, orang yang udah punya kerjaan, orang yang belum punya kerjaan. Ibu-ibu yang di belakang atau bapak-bapak juga yang udah punya anak, apalagi udah punya cucu, apa sih yang paling menggembirakan buat seorang tua? Itu dilakukan oleh anaknya. Apakah orang tua tuh paling girang kalau anaknya bawain makanan, bawain buahan, atau orang tuanya udah mulai girang ketika anaknya itu taat, anaknya soleh, anaknya nurut, nggak usah pakai bawa makanan. Nah, ini kan sebenarnya kan kita bisa merasakan ya, yang sudah punya anak dan cucu bisa merasakan. Makanan kan hanya sekedar nian doang, hiasannya doang. Tapi yang paling seneng kan kalau umpamanya anaknya jadi orang, nyenengin orang tua itu kan merupakan birrul walidain. Nah, orang tua senengnya apa? Kalau orang tua yang matre gimana? Ya terpaksa. Nah, orang tuanya matre ya terpaksa pakai duit. Soalnya kan yang dijaga kan hatinya ya. Hatinya ini Anda jadi PR Ustaz, jadi PR banget buat saya, mudah-mudahan nanti bisa jadi satu buku atau satu potret birrul walidain tapi untuk zaman sekarang, terus dibeda-bedain antara status kondisi sosial masing-masing. Mudah-mudahan Ustaz jadi buku yang lumayan gede ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah seorang anak yang berbakti kepada orang tua itu karena bakti orang tua kepada ibunya dulu? Katanya ya, kalau anak ini nggak bakti kepada dia karena dia juga dulu begitu. Apakah itu hukum karma gitu iya, kayak gitu? Apakah begitu apa enggak gitu? Apa terbatas? Jadi seolah-olah ada hukum waris begitu ya dari orang tua ke anak begitu. Nah ini gimana? Kasihan dong anak-anak yang ke bawahnya misalnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kan nggak ada ya hukum dalam Islam tuh hukum karma, hukum waris nggak ada. Adanya karmanya itu karena karma doa. Nah, contohnya kayak gini ya. Saya punya anak umpamanya, anak saya nggak berbakti. Lu nggak hormat banget sama ibu lu, gue doain lu, ntar anak lu nggak hormat sama lu. Doanya kabul. Jadi akibatnya dia nggak dihormatin sama anaknya. Bukan hukum karma, akan tapi hukum doa. Nah, makanya orang tua kan kalau mau doain anak kayak ibunya saya sudah lu bandel banget, gue doain lu jadi imam Masjid Haram, Nah itu keren itu. Tapi kan kalau kita kan kebanyakan kan kayak gitu, anak kurang ajar banget lu, gue sumpahin jadi orang tua ya ke anak perawannya nggak mau masak, nggak mau apa, gue sumpahin lu nggak laku-laku, ya nggak laku-laku. Nah, gara-gara apa? Dia dalam bahasa lidahnya mungkin keceplosan, mungkin apa, tapi serius. Akhirnya jadi kenyataan.
banyak sumpah-sumpahan orang tua yang mungkin kondisional, akhirnya jadi kenyataan. Kalau ibaratnya hukuman Allah ini jadi keturunan, bukan seperti hukum karma yang pasti. Kalau hukum karma kan pasti. Kalau hukum Islam kan apa-apa kan bisa gampang dibelok kananin. Kita jelek, bisa gak berubah jadi cakep? Bisa. Perlu berapa lama? Enggak kok, perlu 5 menit doang. Kalau karma kan mau kata kayak gimana pun emang udah itu tuntunannya. Kalau Islam kan kagak, semua orang bisa berubah. Enggak ada yang enggak bisa berubah. Itu mungkin. Ya. Satu lagi silakan. Ya, langsung Bu, enggak langsung ini. Assalamualaikum Ustaz, aku pernah dengar bahwa perbuatan anak yang buruk bisa menarik orang tua ke dalam neraka. Kalaupun anak yang beramal saleh bisa menarik orang tua ke dalam surga. Nah, contoh misalkan orang tua yang sudah meninggal dunia, terus dia memiliki contoh misal 10 anak, tapi 9 anak tidak taat pada Allah, tapi 1 anak taat pada Allah. Itu gimana kondisi orang tua Ustaz gitu? Karena mengingat 9 anak itu tidak taat pada Allah, takut menjerumuskan orang tua ke neraka. Sedangkan 1 anak ini berusaha untuk beramal saleh untuk menarik orang tua ke surga. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Iya, di hisabnya itu kan hisabnya Allah detail banget ya. Ntar kan tinggal adu kuat tarik mana kuatan tarikannya. Nah, dosa orang tua itu akan berpengaruh kepada anak kalau orang tuanya tidak bertanggung jawab pada usia didik. Usia didik kan dari 0 sampai rusud itu sampai 17. Ketika dari 0 sampai 17 orang tua itu udah berusaha mensekolahkan, mendidik anaknya sampai jadi baik. Terus kemudian anaknya berubah ketika udah menikah, pindah, akhirnya berubah. Maka orang tua nggak tanggung jawab. Sampai kalau umpamanya udah pindah agama pun orang tua nggak tanggung jawab, nggak bisa ditarik-tarik. Nah, yang bisa narik adalah ketika orang tuanya lalai dalam usia didik. Orang tuanya lalai, maka si anak akan mengatakan gue begini gara-gara nyak gue atau bapak gue. Orang tuanya ketarik ke negatif. Tapi kalau orang tua yang tarikannya positif, nggak ada batasannya. Terserah anak. Kalau umpamanya ya, bapak nih seorang biasa-biasa aja, ibunya biasa-biasa aja. Tahu-tahu anaknya cakep banget. Anaknya cakep banget, apakah dia bisa narik orang tuanya? Padahal orang tuanya biasa-biasa aja, nggak suruh dia ngaji, nggak suruh dia sekolah tinggi-tinggi. Apakah anak ini boleh narik orang tuanya? Boleh. Boleh. Kenapa? Anak merasa jasa orang tua saya, ngelahirin saya aja itu udah jasanya luar biasa. Tetap miara saya hidup aja sampai umur dewasa ya. Sampai umur rusud sehingga saya bisa mandiri, itu udah luar biasa. Bapak saya ngasih tempat buat saya, tempat baik makan dan minumnya, itu udah jasa yang luar biasa. Berapa lama tuh? Sama kayak tadi waktu kita ngomongin sholat. Tadi saya lagi ngitung-ngitung, kenapa sholat itu iza sholuhat semuanya akan selesai. Kenapa kok sholat begitu pentingnya ya, begitu pentingnya sehingga kalau ini sholatnya lempeng maka semuanya akan beres. Jawabannya kan kayak gini. Pekerjaan apa yang paling sering kita lakukan? Kan sholat. Sholat kan 5 waktu. 5 waktu kewajiban kita, Bu. Kewajiban kita kan dari umur 12 tahun lah, taruhlah 12 tahun kita udah balik. Umur kita taruhlah 63 atau 62. Kalau 62 50 tahun.
50 tahun kali 5 kali 365. Udah 1 juta kali. 1 juta gimana enggak 1 juta satu kali sholatnya berapa ini Ustaz? Berapa pahalanya? Kalau kita bilang pahalanya adalah X-nya adalah sama dengan 1000 kali 1 juta udah 1 miliar. Kalau 1 miliar ini enggak beres, ya kalinya kan kali 1 juta juga kan, Pak. Kita enggak sholat sekali. Kalau sholat pahalanya 1000, kalau enggak sholat pahalanya dosanya kan 100 ya. Dengan konsep dasar kali 10. Dosa kan kali 1. Maka taruhlah jadi 100. 100 kali 1 juta berapa? 100 juta. Kan jadi besar banget. Nah, kalau umpamanya 1 miliar tadi itu kita udah cakep, kan akan mewarnai amalan-amalan kita yang lainnya. Nah, walhasil orang tua ketika secara tekstual ya, apa sih yang disuruh oleh Allah lewat lisan Rasulnya bagi orang tua untuk didik anaknya? Kan alimu auladakum kan. Nah, asolah kan di situ. Kalau umpamanya wadribu ketika 10 kan pakai suruh wadribu. Kalau 7 kan muru auladakum bisolati inda sab'i sinin. Waktu umurnya 7 tahun, waktu 10 disuruh harus pakai pukul. Waktu 12 udah dihitung. Ada 2 tahun untuk space waktu buat dia menjadi kebiasaan, menjadi karakter dia. Lewat itu hitungan udah masuk akun. Dan terus ketika sholatnya cakep, maka sholatnya akan menjadi tanda anil fahsya'i wal munkar. Tanda anil fahsya'i wal munkar kan beban-beban yang berat jadi kagak ada. Karena udah tanda anil fahsya'i wal munkar. Terus beban yang kecil kan pasti ada, namanya juga manusia. Manusia kan pasti berdosa. Dosa-dosa kecilnya kehapus sama langkah kita ke masjid. Langkah ngapusin dosa, pulang ngapusin dosa, wudu ngapusin dosa, nunggu sholat ngapusin dosa. Nah, walhasil fungsi sholat kan jadi kayak begitu gedenya. Nah, rata-rata Bu ya, yang ngajarin kita sholat siapa? Kan nyak. Wong masih 7 tahun. Nah. Baik. Masih ada atau kita pindah? Masih ada? Ya, silakan. Ya, mau sendiri, Bu. Ya. Ini berkaitan tadi Ustadz bilang memerdekakan orang tua. Ya. Nah, kalau sekarang itu kan misalnya orang tua 2 pekerja gitu ya. Terus mereka punya anak, tapi mereka belum mampu membayar pembantu gitu. Jadi menitipkan anaknya ke orang tua. Terus apa itu termasuk memperbudak orang tua atau gimana? Memperbudak gitu? Orang tua atau iya. Atau bisa birrul walidaynya gimana gitu Pak Ustadz? Karena kan udah ya ngomong cucu itu gimana Ustadz? Iya. Ada neneknya yang senang dititipin cucunya, bahkan justru gembira banget. Ada yang neneknya kesel banget. Lu udah disuruh menyarat 2 kali kan gitu. Nah, ini tergantung dari sikap orang tuanya sendiri. Kalau emang neneknya itu seneng, nggak apa-apa. Tapi kalau neneknya sebel, itu termasuk eksploitasi orang tua. Jadi dosanya double. Udah nggak birrul walidain, ngebebanin lagi.